Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasula bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Baik, berjumpa lagi dengan kami dalam program Teman Sahur dengan saya Dulman Sulaiman, dan insyaallah kita akan dibersamai guru kita, yakni Al-Ustadz Mirwan SH. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sahurnya Ustadz? Alhamdulillah lancar terus. Baik. Baik Ustadz, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang itu cukup menarik, apalagi di akhir-akhir Ramadan ini, yakni tentang memelihara dan menyempurnakan ketakwaan kita. Seperti itu Ustaz. Gimana pandangan Ustaz? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, langsung saja. Ya, tidak dipungkiri lagi bahwa kualitas tertinggi bagi seorang hamba di mata Allah itu adalah dengan takwanya, ya kan? Dengan takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sungguh kata Allah, yang paling mulia di antara kalian itu, di antara kita para manusia ini, kata Allah, yang paling mulia itu adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Jadi kelas tertinggi, ya kan, atau kualitas tertinggi seorang hamba di mata Allah itu adalah dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa tidak lain adalah kemudian dengan menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ya, tadi kita kita sempat singgung bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang tidak lama lagi akan berakhir ini. Bagaimana kemudian kita menjaga dan menyempurnakan ketakwaan kita, ya kan? Menjaga ketakwaan kita, kemudian setelah Ramadan kita tetap menjadi orang yang bertakwa. Seperti itu. Nah, sebelum ke situ kita harus pahami dulu makna dari takwa itu apa. Seperti itu, supaya kemudian kita tahu kita harus menjadi insan yang seperti apa. Kita harus menjadi manusia yang seperti apa. Maka kita harus mengetahui definisi takwa itu. Nah, kata Imam Ali, takwa itu yang pertama adalah al-khauf min rabbil jalil. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka untuk kemudian menjadi orang yang bertakwa, kita harus kemudian pertama menanamkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dalam artian entah kita sendiri atau dalam keadaan ramai, kita tetap melaksanakan apa yang dititahkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah, dan menjauhi semua larangannya. Ada atau tidak ada orang yang melihat kita, kita betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, ya. Jadi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini yang akan membuat kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama adalah al-khauf min rabbil jalil. Kita tanamkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-amalu bitanzil, yakni mengamalkan apa yang telah dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengamalkan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak lain berupa Al-Qur'anul Karim. Seluruh apa isi Al-Qur'an itu maka wajib kita amalkan. Kita pelajari. Jadi Al-Qur'an itu tidak sebatas untuk dibaca saja. Tidak sebatas untuk menjadi ilmu di dalam kepala saja. Tapi Al-Qur'an itu sesuai dengan tujuannya adalah hudal lilnas, sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia. Maka agar supaya Al-Qur'an ini bisa menjadi petunjuk bagi kehidupan kita, maka wajib kita amalkan. Ya, apa yang Al-Qur'an larang kita jauhi, apa yang Al-Qur'an perintahkan maka kita kemudian perjuangkan untuk kita laksanakan. Itu yang kedua, al-amalu bitanzil. Yang ketiga adalah al-qanaatu bil qalil. Ridho terhadap apa pemberian Allah meskipun sedikit. Seperti itu. Ridho, qanaah bil qalil. Yang keempat adalah al-istidad li yaumir rahil.
mempersiapkan yang terbaik, mempersiapkan diri kita ini untuk kemudian menghadapi hari kebangkitan, hari pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada hari itu ya kita akan mempertanggungjawabkan seluruh amal-amal kita, seluruh amal perbuatan kita yang kita lakukan selama hidup di dunia ini. Baik dan buruk akan ditimbang di hadapan Allah nanti. Seperti itu. Maka takwa itu salah satunya adalah istiqdad liyaumir rahil, mempersiapkan apa yang terbaik untuk menghadapi hari berbangkit. Nah itu esensi takwa, Maka kita untuk menjaga kesempurnaan iman dan ketakwaan kita pasca Ramadan nanti, kita harus mengetahui, oh ternyata takwa itu definisinya seperti ini, seperti itu. Nah itu untuk permulaan ya, seperti itu. Ya, baik, cukup menarik yang pertama, yang terakhir tuh katakan harus mempersiapkan. Tapi kok banyak masyarakat kita hari ini tuh bukan malah mempersiapkan bagaimana ketakwaan mereka, malah mereka mempersiapkan baju mereka, bagaimana penampilan di pasca Ramadan ini, apalagi di menjelang hari raya Idul Fitri. Itu yang menjadi fenomenal lah yang hari ini terjadi. Bagaimana itu, Ustaz? Nah, jadi ini sebenarnya memang ya fakta yang terjadi ya. Fakta yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, bahwa seakan-akan untuk menyambut kemudian hari kemenangan atau Yaumil Id yang nanti kita akan menyambut Idul Fitri itu, mentalitas masyarakat kita itu menyambut Idul Fitri itu harus dengan pakaian baru, ya kan, peci yang baru, sendal baru, ya kan, kemudian perabotan rumah semua diperbaharui, seperti itu. Apakah itu salah? Tidak sepenuhnya salah. Tapi yang harus kita ketahui bahwa ya esensi dari kemenangan itu ya bukan itu. Kata ulama, laisal id liman labisal jadid. Bukan disebut hari kemenangan atau menyambut hari kemenangan itu dengan apa? Menggunakan pakaian baru, pecinya baru, seluruh perabotan rumah baru. Bukan seperti itu. Kata ulama, walakinnal id liman taqwahu yazid. Tapi kemenangan yang sesungguhnya adalah itu dengan bertambahnya ketakwaan. Barang siapa yang bertambah ketakwaannya kepada Allah, dia kemudian semakin takut kepada Allah. Pasca Ramadan dia semakin takut kepada Allah, dia semakin beriman kepada Allah, semakin tunduk dan taat kepada Allah. Itulah sejatinya kemenangan. Seperti itu. Berarti bukan untuk mempersiapkan pakaian baru dan lain sebagainya. Bukan. Ya. Meskipun tidak sepenuhnya salah. Ya, boleh-boleh saja. Kalau kita punya rezeki lebih, silahkan beli pakaian yang baru. Tapi esensinya bukan di situ. Seperti itu. Jadi. Baik. Ini sangat menarik juga ya. Ada satu pertanyaan yang itu terkadang dalam surah Al-Baqarah ayat atau yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyaam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di situ kan kita dijelaskan bahwa akhir itu adalah menjadi orang yang bertakwa. Nah, tadi masalah esensi takwa tadi, mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini kok masih ada yang itu hanya sekedar sholat saja gitu, kemudian hanya puasa saja, dan tapi ada ayat-ayat yang lain yang itu tidak diamalkan seperti itu. Bagaimana? Ya, baik. Ya, jadi dalam itu tadi dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa sebenarnya Allah kemudian mewajibkan kepada kita ini berpuasa di bulan suci Ramadan, tidak lain tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kita ini menjadi orang-orang yang kemudian bertakwa. Tadi ya, esensi takwa itu adalah fi'lul wajibat wa tarkul muharramat. Ya, itu mengamalkan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah yang berupa kewajiban-kewajiban, kemudian meninggalkan setiap larangan-larangan Allah yang berupa apa-apa yang saja yang Allah haramkan itu kita tinggalkan. Nah, kemudian kenapa kemudian setelah kita berpuasa di bulan Ramadan ya justru kita melihat masyarakat kita ya terlihat seakan-akan bertakwa gitu. Masih sholat ya kan, masih sholat dan masih melakukan ketaatan-ketaatan yang lain yang bersifat individu. Padahal
ternyata banyak sekali aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala atau ayat-ayat dalam Al-Qur'an itu ya yang bersifat wajib namun belum juga dilaksanakan seperti itu. Ya kan? Entah ketika bulan suci Ramadan dia juga belum dilaksanakan, apalagi pasca Ramadan. Seperti itu. Misal perintah tentang menjauhi zina, perzinahan, atau melaksanakan hukum kisos, atau hukuman yang setimpal bagi pelaku pembunuhan, seperti itu, ya kan? Nah, ini kemudian tidak dilaksanakan. Sedangkan esensi takwa itu adalah melaksanakan seluruh perintah Allah. Jadi apapun perintah Allah itu kita laksanakan sesuai dengan perintah seruan Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 208 itu. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, masuk kalian ke dalam Islam secara kafah, totalitas. Ya totalitas itu yang seperti tadi, menjalankan seluruh perintah Allah, menjauhi segala larangan. Tapi kenapa kok umat Islam saat ini ya, terlihat menjalankan ketaatan itu separuh-separuh, ya kan, setengah-setengah. Tidak lain itu karena dipengaruhi dan pengaruh besar daripada kita hidup di bawah sistem sekularisme. Apa itu sekularisme? Sekularisme itu adalah fasluddin anil hayah, yaitu pandangan hidup yang mana pandangan hidup ini beranggapan bahwa urusan agama dan urusan kehidupan, bersosial, berpolitik, berpendidikan, berekonomi itu dipisahkan, harus dipisahkan. Jadi urusan agama dengan urusan kehidupan itu harus dipisahkan. Inilah sekularisme dan kita hidup di di bawah sistem sekularisme itu saat ini. Nah, yang mana sistem sekularisme itu memandang bahwa ketaatan itu, bahwa takwa itu hanya bersifat individual saja. Yang penting orang sudah sholat, dia datang ke masjid, berpuasa di bulan Ramadan, ya kan. Kemudian dia masih membayar zakat, dia masih berangkat haji, sudah bertakwa. Itu pandangan-pandangan dalam kehidupan sistem sekularisme seperti itu. Baik, Ustaz, sebelum lanjut ya, untuk menjaga atau memelihara ketakwaan kita dalam sistem sekularisme yang dijelaskan tadi itu bagaimana, Ustaz? Baik, jadi sebenarnya untuk menjaga ketakwaan kita di dalam sistem sekularisme ini memang sangatlah berat. Kalau bahasa hadisnya atau yang dibahasakan oleh Nabi SAW itu adalah seperti menggenggam bara api. Kita itu diibaratkan seperti menggenggam bara api. Barang siapa kemudian yang mau berpegang teguh kepada syariat Allah, itu diibaratkan di akhir zaman ini, kita hidup di akhir zaman, di mana Islam tidak diterapkan, di mana Islam diterapkannya cuma separuh-separuh, cuman Islam itu sebatas dijadikan akidah ruhiyah saja, ya kan, cukup diimani saja, seperti itu. Adapun ketaatan yang tadi saya katakan hanya sebatas sholat saja, sebatas sholat atau ketaatan yang bersifat individual saja. Nah seperti ini. Nah di zaman ini orang-orang yang menerapkan Islam secara kafah itu, yang memperjuangkan Islam secara totalitas, itu diibaratkan seperti menggenggam bara api. Kenapa? Seperti menggenggam bara api, saking bara api itu kan panas, seperti itu. Tapi diibaratkan oleh Rasulullah, kita itu kalau mau berislam secara totalitas, melakukan ketaatan yang sepenuhnya terhadap Allah Subhanahu wa taala, itu seperti menggenggam bara api, panas, sakit, perih, seperti itu konsekuensinya. Kenapa? Karena memang saat ini kehidupan kita adalah kehidupan sekularisme. Orang-orang yang kemudian mendakwahkan Islam kafah, yang mengajak manusia kepada kemudian ketaatan kepada Allah secara totalitas, itu diperangi, itu dibatas-batasi, kemudian diberi label yang kemudian menyudutkan para dai-dai itu, para pendakwah itu, disebut radikal, disebut teroris dan lain sebagainya, sehingga umat takut dengan orang-orang yang mendakwahkan Islam secara totalitas ini. Padahal seharusnya orang-orang yang kemudian mendakwahkan Islam secara totalitas atau secara kafah itu mengajak kepada ketaatan kepada Allah secara menyeluruh,
itu harusnya diapresiasi, Iya. didukung. Karena tanpa ketaatan, tanpa ketakwaan, pasti akan yang lahir itu di dalam negeri kita ini adalah kerusakan-kerusakan. Seperti itu. Baik. Berarti bukan dikatakan ini dan sebagainya. Iya. Kalau ada orang yang berislam karena itu bagian dari keyakinan dia. Iya, sebenarnya seperti itu. Luar biasa. Ada tadi ya disinggung tentang itu esensi ketakwaan itu kan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, ada yang berpendapat gini, di bulan Ramadan ini kita itu sibuk mengutamakan amal-amal soleh gitu, mengutamakan amal soleh, tapi kita tidak sibuk untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana fenomena yang terjadi seperti ini, Ustaz? Baik, jadi sebenarnya kalau kita kemudian mempelajari lebih dalam bahwa amal soleh itu ya adalah ya tadi itu menjalankan perintah Allah, ya kan? Amal soleh itu adalah kemudian melakukan ketaatan kepada Allah, ya. Bahwa ketika orang-orang sibuk dengan amal soleh di dalam bulan suci Ramadan, sebenarnya tidak masalah. Yang masalah itu adalah membatasi amal soleh itu. Ya, membatasi amal soleh itu hanya sekedar ya tadi amal soleh yang bersifat individual saja, seperti itu. Kalau dibatas-batasi seperti itu ya tentunya tidak sesuai dengan esensi takwa, seperti itu. Karena kita kemudian tekankan kembali perintah Allah di dalam Al-Quran itu banyak, ya kan? Dan pilar ketakwaan itu bukan hanya pilar ketakwaan individu. Yang harus kita bangun itu adalah pilar ketakwaan individu. Kemudian yang kedua adalah pilar ketakwaan masyarakat. Jadi bagaimana kita membentuk masyarakat yang bertakwa, ya kan? Aturan-aturan yang diterapkan di dalam masyarakat kita adalah aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah pilar ketakwaan negara. Bagaimana negara kita juga harus bertakwa kepada Allah. Bagaimana hukum-hukum yang kemudian ditegakkan di negara kita ini harus sesuai syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya, seperti itu. Baik, Ustaz. Pertama adalah takwa individu. Untuk menjadikan orang yang bertakwa secara individu itu seperti apa ya, Ustaz? Bisa diuraikan. Kemudian takwa secara masyarakat gimana, takwa dalam bernegara bisa diuraikan. Kalau kita melihat faktanya pada realitas saat ini bahwa ketakwaan individu itu masih kemudian tegak, walaupun tidak tegak secara totalitas. Kaum muslimin masih sholat, ya. Masih banyak kaum muslimin yang kemudian memperhatikan sholatnya. Dia tidak mau kemudian tidak sholat karena dia yakin bahwa amalan yang paling pertama dihisap oleh Allah di hari akhir nanti adalah sholatnya. Seperti itu. Dia masih taat kepada Allah secara individunya, ya kan? Masih memperhatikan halal dan haram dalam segi berpakaian. Dia masih menutup aurat bagi muslimah, masih menggunakan pakaian yang syar'i. Begitu juga muslim memperhatikan pakaian yang terbaik, ya kan, menutup aurat. Itu ketakwaan secara individu, masih memperhatikan apa yang mereka konsumsi, apa yang mereka makan, yang halal dan thayyib, seperti itu. Dalam hal ini ketakwaan individu masih kemudian tegak walaupun tidak sempurna, tidak seluruh kaum muslimin kemudian seperti itu. Yang kemudian ketakwaan masyarakat, bagaimana menciptakan ketakwaan masyarakat? Ketakwaan masyarakat itu adalah ketakwaan yang kolektif, ya kan? Bagaimana kemudian membentuk masyarakat yang mau beriman dan bertakwa kepada Allah. Ini juga tentunya harus berangkat daripada individu-individu yang bertakwa tadi. Individu-individu yang bertakwa itu tidak kemudian berdiam diri dan menikmati ketakwaannya sendiri. Tapi kemudian dia harus mengajak saudaranya, mengajak tetangganya, ya kan, keluarga-keluarganya untuk kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu dengan ilmu yang dia miliki, dia kemudian mendakwahkan Islam secara totalitas kepada keluarga, sanak saudara, tetangganya. Tercerahkanlah orang tua, masyarakat di sekitar situ, sehingga terbentuknya masyarakat yang Islami, insyaallah. Seperti itu. Kemudian bagaimana kemudian negara yang pilar ketakwaan negara. Nah, tidak sebelum itu kan hari ini fenomenanya seperti itu. Orang itu kalau ada yang
apa ya, mau orang yang tidak puasa mau ditegur dia ada rasa saya takut kalau ditegur dan lain sebagainya. Itu kan yang terjadi hari ini juga, Ustaz. Akhirnya mereka biarkan saja lah gitu. Ya, ya itulah apa namanya penyakit pada diri kaum muslimin saat ini, ya salah satunya itu takut untuk menyampaikan kebenaran, takut dicela, takut dicemooh. Padahal tugas seorang mukmin itu ketika dia mengetahui perintah Allah itu wajib, maka dia tidak boleh menikmati sendiri, bahwa dia harus menyampaikan, ya kan, menyampaikan. Ya tadi yang sering kita bahas bahwa dakwah itu bukan tentang berceramah saja, bukan tentang apa namanya berbicara di atas mimbar. Tapi pesan Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikanlah tentangku walau satu ayat. Satu ayat yang kita tahu, kita cuma tahu tentang puasa itu wajib, kita sampaikan kepada saudara kita. Kita lihat kemungkaran, dia tidak kemudian berpuasa, maka kita tegur. Kita sampaikan dengan cara bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dengan hikmah, tidak kemudian dengan kekerasan, tidak kemudian dengan apa namanya caci maki dan lain sebagainya, tapi dengan santun. Sampaikan saja, tugas kita menyampaikan. Kalau kemudian kita takut menyampaikan kebenaran itu, takut menegur itu karena takut kita punya posisi ini dicela, dihina, di apa namanya dipersekusi ya, sama teman kita atau tetangga kita, berarti kita sungguhnya masih takut kepada manusia. Ya kan? Berarti gini, ada juga satu yang terjadi kemarin. Itu ada orang yang bangunkan sahur gitu, sahur, tiba-tiba itu ditegur gitu, ditegur jangan terlalu keras. Takutlah tetangga sebelahnya kan, mungkin anggap tetangga sebelahnya di luar kita ya, seperti itu. Takut jangan disampaikan keras-keras gitu, kita harus saling toleransi dan sebagainya. Nah itu juga kadang terjadi di lingkungan kita ini, terjadi beberapa hari yang lalu gitu. Baik. Gitu. Jadi pernyataan seperti itu tidak benar, tapi tidak sepenuhnya salah. Harus kita lihat dulu fakta yang terjadi di lapangan seperti apa. Kalaulah masyarakat kita karena antusias di bulan suci Ramadan ini, sehingga mereka banyak sekali ya, kita lihat masyarakat apalagi kalangan para pemuda membangunkan sahur secara berkelompok, membawa apa namanya alat musik dan lain sebagainya sambil bernyanyi-nyanyi. Ya kalau masih kemudian bisa ditoleransi, tidak kemudian menimbulkan keributan sampai mengganggu dan lain sebagainya, itu harusnya kita wajari saja. Itu bagian daripada antusias mereka, semangat menyambut bulan suci Ramadan, semangat kemudian membangunkan sahur para kaum muslimin, ya kan? Jadi kan juga tidak lama seperti itu, bukan setiap hari kemudian berteriak di depan rumahnya sampai berjam-jam. Tapi kan itu kebanyakan pemuda kita kan lewat begitu saja membangunkan sahur seperti itu. Kecuali mereka kemudian membangunkan sahur dengan cara melempar rumah, ya kan, kemudian mengganggu ketertiban, itu salah memang seperti itu. Tapi kan wajar saja. Apresiasi gitu ya. Apresiasi. Bentuk keimanan. Iya, mereka senang menyambut bulan suci Ramadan. Mereka senang membangunkan orang untuk sahur seperti itu. Jadi kita apresiasi. Selama tadi itu tidak menimbulkan kerusakan-kerusakan. Toh yang mungkin yang berkomentar tadi itu dari kaum muslimin sendiri, sedangkan dari tetangga sebelah kita, artinya dari orang-orang non muslim misalkan, justru tidak berkomentar, mereka menerima, bahkan ada yang apresiasi seperti itu. Nah seperti itulah penyakit kita saat ini ya. Iya. Baik. Yang ketiga, Ustaz? Yang ketiga ya tadi kita sambung tentang ketakwaan negara. Jadi pilar ketakwaan negara. Jadi juga negara kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya itu tadi, tidak ada, banyak sekali perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang tidak bisa tegak tanpa adanya institusi atau negara. Berarti untuk memelihara itu bukan hanya sekedar individu saja untuk memelihara keimanan kita. Iya, betul sekali. Jadi butuh negara yang bertakwa, butuh kemudian negara yang bertakwa. Tadi negara itu bisa menciptakan lingkungan yang islami. Ya. Yang saat ini kita hidup di bawah negara sekuler, ya. Kalau negara kita bertakwa, dia tutup pintu-pintu perzinahan,
maka siapa masyarakat yang berani untuk berzina? Iya kan? Kalau sekarang dibuka pintu perzinahan, masyarakat dengan kelemahan iman juga tidak disadarkan tentang hukum-hukum Islam, tentang aturan-aturan Allah, maka masyarakat kita lihat banyak yang rusak dengan perzinahan. Khamar, siapa yang bisa melarang khamar dan mengharamkan khamar? Aturan Allah itu diturunkan untuk kemudian dijalankan, tapi kemudian kalau tidak ada kemudian institusi atau negara yang berusaha untuk melaksanakan perintah itu, maka perintah itu hanya sebatas perintah belaka, seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Kemudian apa ya? Melihat untuk memelihara ketakwaan kita sampai akhir Ramadan itu bisa dijelaskan dari bagaimana dulu cara kita supaya ketakwaan kita itu selalu terjaga, ketakwaan kita bukan hanya di bulan Ramadan tapi sampai seterusnya. Untuk menjaga ketakwaan kita terus berlanjut ya. Iya, terus baik berlanjut. Ya. Ini yang pertama, bahwa kita harus menjadikan akidah Islam kita itu tidak sekedar akidah ruhiyah saja. Tidak sekedar kita beriman saja, tidak cukup beriman kepada Allah. Tapi bagaimana kita menjadikan akidah Islam itu sebagai akidah sia-sia. Yaitu apa? Dengan menjadikan kemudian aturan Allah ya sebagai asas yang mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Seperti itu. Itu yang pertama, menjadikan akidah Islam. Sebagai seorang muslim, kita harus kemudian melekatkan 3 hal dalam diri kita. Harus kita kemudian bentuk di dalam diri kita itu ada 3 hal. Yang pertama adalah kita harus menjadikan mafahim kita atau mafhum kita atau pemahaman-pemahaman yang masuk ke dalam otak kita, ke dalam pikiran kita, ke dalam diri kita adalah hanya berasal dari Islam saja. Seluruh mafahim kita atau mafhum-mafhum atau pemahaman-pemahaman kita berasal dari Islam saja. Tidak perlu lagi kita belajar dari Barat, tidak perlu lagi kita belajar dari mana ya, di luar Islam. Ya. Islam itu sempurna paripurna, ya kan? Kita cukupkan dengan Islam saja pemahaman kita, seperti itu. Yang kedua adalah menjadikan standar kehidupan kita atau miqyasul amal, standar dalam amal perbuatan kita, halal, haram, wajib, makruh, sunnah, mubah, itu semua hanya berasal daripada Islam, daripada Al-Quran. Cuman sebelum ke sana ya, melanjut, kan amal tadi ya, amal harus menjadi apa? Ya, menjadikan standar amal. Standar itu amal. Amal yang dimaksud seperti apa? Apakah kan ada yang bersedekah, kan? Itu kan juga bagian amal, tapi di dalam dirinya masih ada rasa apa iri, saya mau bersedekah supaya dipuji ya, seperti itu. Jadi amal yang bagus itu seperti apa? Jadi ya tentunya amal yang bagus itu, amal yang baik itu adalah amal yang ikhlas karena Allah. Jadi dia berbuat bukan karena manusia. Jadi dia tidak butuh pujian manusia. Dia mau dicela, dia tidak tumbang. Dia dipuji, dia tidak terbang. Seperti itu amalan yang bagus. Ya. Jadi amalan yang saya maksud tadi adalah menjadikan seluruh standar amal kehidupan kita standar kita dalam beramal itu adalah dari Islam saja, berasaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi itu miqyasul amal atau standarisasi amal perbuatan kita itu berasal dari Al-Quran dan Sunnah saja. Jadi apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran, kita kemudian berupaya untuk melaksanakannya. Apa yang Allah larang, kita kemudian berupaya untuk meninggalkannya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah qanaah dengan Islam. Qanaah itu adalah merasa cukup dengan Islam. Kita tidak butuh dengan yang lain. Kita sudah yakin Islam itu sempurna. Allah katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agama kalian. Islam itu sempurna. Al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Tinggi Islam itu, sempurna Islam itu. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih sempurna daripada Islam. Maka kita tidak usah butuhkan yang lain. Kita butuh Islam saja. Itu, ya. Jadi seperti itu. Maka kita harus menjadikan mafahim, maqayis dan qanaah itu hanya dari Islam saja. Pemahaman kita murni Islam, standar kita dalam beramal itu sesuai dengan Islam, kemudian qanaah kita dengan Islam, kita merasa cukup dengan Islam, seperti itu. Baik Ustaz, luar biasa
pada kesempatan kali ini Ustaz menyampaikan masalah tentang memelihara dan menyempurnakan amal kita seperti itu, apalagi di momentum bulan Ramadan kali ini, supaya tidak cukup hanya di bulan Ramadan dan sampai seterusnya seperti itu. Baik, sebelum kita tutup Ustaz, mungkin ada yang mau disampaikan untuk pemirsa teman sahur kita. Baik, pemirsa teman sahur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kembali lagi bahwa tujuan kita berpuasa di bulan Ramadan ini adalah agar kita menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kemudian bertakwa di bulan Ramadan, tapi kata Allah la'allakum, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Artinya takwa yang dibangun di sini adalah takwa yang kemudian berlangsung sampai akhir hayat kita. Maka marilah kita kemudian kembali kepada aturan-aturan Allah, menjadikan mentalitas kita mentalitas orang-orang yang beriman, ya kan? Mentalitas orang-orang yang bertakwa, yang beriman itu ya itu. Apa yang diserukan oleh Allah, sami'na wa ata'na ya Allah, kami dengar ya Allah, kami taat ya Allah. Seluruh yang dilarang oleh Allah, dia kemudian tinggalkan, seperti itu. Kemudian kata Allah, wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ya, tidak pantas kemudian seorang mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan ketika Allah sudah menetapkan suatu perkara. Artinya Allah sudah tetapkan satu hukum, Allah sudah tetapkan satu perintah, kemudian Rasulullah juga seperti itu. Akan ada pilihan-pilihan yang lain bagi mereka. Jadi tidak selayaknya ketika Allah perintahkan ini kita masih pilih-pilih, masih timbang-timbang. Ya, itu bukan mental orang yang bertakwa, ya. Tapi mental orang yang bertakwa tadi itu ya. Sami'na wa ata'na dengan aturan Allah. Dia takut kepada Allah, dia mengamalkan seluruh isi Al-Qur'an. Seperti itu ya. Kemudian marilah kita kemudian menjaga ketakwaan kita ini dengan berdakwah kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Kita serukan yang ma'ruf, apa-apa yang baik-baik perintah Allah, kemudian kita cegah kemungkaran. Insya Allah dengan kemudian melakukan hal itu, takwa kita akan terjaga, ketakwaan kita akan terjaga dan terpelihara. Berteman dengan orang-orang yang soleh, berteman dengan para pendakwah, berteman dengan lingkungan-lingkungan yang kemudian mengajak manusia itu untuk berdakwah dan bertakwa kepada Allah. Insya Allah dengan itu juga ketakwaan kita akan senantiasa terjaga, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu. Baik Ustaz. Baik, itulah perbincangan kita bersama Ustadz Mirwan pada teman sahur kali ini. Sebelum kita tutup, mohon di like, komen, dan subscribe channel ini. Dan kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.